Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait materi karakteristik larutan dan larutan elektrolit serta larutan non-elektrolit. Mari kita mulai. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada konsep materi dan perubahannya, larutan merupakan campuran homogen yang tersusun atas zat terlarut dan pelarut. Umumnya memang kuantitas pelarut itu akan lebih banyak daripada kuantitas zat terlarutnya, tetapi bisa juga sebaliknya. Jadi tidak mesti kalau dalam larutan itu zat terlarut kuantitasnya lebih sedikit daripada pelarutnya. Nah, jika kita berbicara tentang larutan, mungkin sebagian dari kita berpikir jika larutan itu fasenya pasti berupa cairan. Padahal sebenarnya larutan itu bisa berupa cairan, gas, bahkan bisa berupa padatan. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, terdapat beberapa jenis larutan berdasarkan fase zat terlarut dan pelarutnya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya saja CO2 dalam air yang umumnya kita jumpai pada minuman soft drink, di mana di dalam minuman soft drink itu ada gas CO2 yang dia terlarut di dalam cairan. Nah, ada juga tembaga dalam emas, di mana kita tahu tembaga dan emas itu merupakan padatan yang nanti jika keduanya bercampur dia akan menjadi emas kuning, dan dia sudah termasuk larutan, dan dia fase larutannya itu adalah berupa padatan. Jadi larutan itu tidak hanya terpaku pada fase cairan saja, tapi bisa juga gas dan padatan. Nah, jika berdasarkan kelarutan zat terlarutnya, kita mengenal 3 macam jenis larutan, yaitu larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, di sini yang pertama kita lihat itu adalah larutan tidak jenuh. Nah, di sini ada 30 gram NaCl. Ketika 30 gram NaCl ini dilarutkan dalam 100 ml H2O, ternyata yang terjadi adalah 30 gram NaCl dia akan larut semua. Jadi di sini tidak ada endapan ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada endapan ataupun NaCl yang tersisa. Nah, larutan yang terbentuk inilah yang dinamakan sebagai larutan tidak jenuh, karena dia masih bisa melarutkan zat terlarut yang ditambahkan kepadanya. Nah, misal lagi di sini masih sama H2O-nya atau airnya 100 ml, tapi massa NaCl yang dilarutkan itu ada 40 gram. Nah, ketika 40 gram NaCl dilarutkan ke dalam 100 ml H2O, ternyata larutan yang terbentuk itu menyisakan endapan atau menyisakan NaCl yang tidak larut, ada sisa NaCl yang tidak larut. Nah, larutan yang seperti inilah dinamakan sebagai larutan jenuh. Karena apa? Karena dia tidak dapat melarutkan zat yang terlarut ditambahkan kepadanya. Jadi tidak bisa melarutkan seluruhnya. Lalu yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Nah, larutan lewat jenuh ini kita dapatkan dari larutan jenuh, di mana larutan jenuh tadi adalah larutan yang dia tidak dapat melarutkan semua zat terlarutnya, di mana dia masih tersisa endapannya di sini. Nah, ketika larutan jenuh ini dipanaskan, maka yang terjadi adalah 4 gram NaCl itu akan larut ya. Nah, tapi ketika larutan yang sudah dipanaskan ini didinginkan, maka tidak terdapat di sini NaCl-nya lagi. Nah, ketika di sini sudah tidak ada padatan NaCl yang tersisa, ketika dia dipanaskan dan didinginkan, maka larutan yang terbentuk inilah yang dinamakan larutan lewat jenuh. Tetapi jika setelah dilakukan pemanasan itu NaCl-nya larut, tetapi setelah dilakukan pendinginan itu terbentuk lagi padatan NaCl-nya atau masih ada sisa padatan NaCl-nya, itu nanti dinamakan sebagai larutan jenuh. Jadi bukan larutan lewat jenuh. Jadi larutan lewat jenuh itu adalah larutan yang dia bisa melarutkan zat terlarut yang lebih
banyak atau dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi ketika dia dipanaskan dan didinginkan itu dia tidak bersisa lagi, zat larutnya sudah tidak bersisa. Tapi kalau setelah dipanaskan dan dinginkan itu padatan NaCl-nya tersisa, maka itu masih termasuk dalam larutan jenuh, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor yang pertama adalah sifat zat larut dan pelarut. Nah, sebelumnya sudah sering kita bahas ya terkait sifat-sifat pelarut dan zat larut. Salah satunya adalah sifat dari senyawa ionik dan kovalen, yaitu ada juga yang kovalen polar dan kovalen non-polar ya. Nah, kita tahu bahwa pelarut polar itu hanya bisa melarutkan zat terlarut yang polar. Sedangkan pelarut non-polar juga hanya bisa melarutkan zat terlarut non-polar ya. Jadi di sini non-polar dengan polar itu tidak dapat saling melarutkan. Ya, begitupun dengan non-polar, pelarutnya polar dan zat terlarutnya non-polar juga tidak dapat saling melarutkan. Jadi senyawa polar itu hanya bisa larut dalam pelarut polar, senyawa non-polar juga hanya bisa larut pada pelarut non-polar. Lalu yang selanjutnya adalah temperatur. Temperatur di sini itu sangat mempengaruhi kelarutan. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka kelarutan senyawa-senyawa ionik atau persenyawaan garam itu akan lebih mudah ya. Jadi semakin tinggi temperatur maka kelarutannya juga akan semakin tinggi. Tetapi di sini ada sedikit anomali untuk beberapa senyawa ionik, yaitu ada Ce2SO4 3 kali, lalu ada juga Na2SO4, lalu juga ada Li2SO4. Nah, untuk tiga senyawa ini memang temperatur tidak mempengaruhi kelarutannya dalam air, karena berdasarkan fakta penelitian semakin tinggi temperatur untuk ketiga senyawa ionik ini malah dia kelarutannya malah berkurang atau dia menurun kelarutannya. Tetapi untuk senyawa-senyawa ionik lainnya atau persenyawaan garam lainnya, semakin tinggi temperatur maka kelarutannya akan semakin tinggi atau dia akan semakin mudah larut. Lalu faktor yang ketiga adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara ini memiliki efek yang besar terhadap kelarutan sistem gas dan cair. Kita ambil contoh yang paling gampang adalah kelarutan pada soft drink atau minuman-minuman bersoda yang misalnya contoh Coca-Cola ya, Coca-Cola kaleng itu. Nah, kalau kita tahu kalau minuman soft drink pada keadaan tertutup itu tekanan udaranya itu sangat tinggi, sehingga gas CO2 yang ada di dalam kaleng itu akan larut di dalam cairan minumannya. Tetapi ketika tutup soft drinknya itu dibuka, maka tekanan udara yang ada di dalam kaleng itu akan menurun. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi semburan ya. Kalau teman-teman biasa membuka botol soft drink itu pasti ada suara cis, suara udara seperti itu. Nah, itu karena tekanan udaranya dia menurun atau dikeluarkan. Akibatnya adalah ketika tekanan udaranya menurun, maka sistem keseimbangan gas cairannya itu akan menurun karena gas CO2 tidak akan lagi larut dalam zat cair. Jadi memang pada sistem gas cair, tekanan udara, semakin tinggi tekanan udara maka kelarutan gas di dalam cairan itu juga akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya adalah energi pembentukan larutan. Nah, di dalam pembentukan larutan itu ada 3 tahap yang dilalui, yaitu yang tahap pertama di sini adalah tahap peruraian zat terlarut. Jadi misal zat terlarutnya ini kan berubah padatan ya, partikelnya di sini saling berdekatan ya. Nah, ini diuraikan menjadi partikel-partikel yang antara partikelnya saling berjarak ya. Jadi
di sini ketika peruraian zat larut itu dia berlangsung secara endotermik. Karena apa? Karena dia membutuhkan energi untuk menguraikan partikel-partikel yang awalnya dia berikatan kuat di sini menjadi sedikit lemah ikatan antar molekulnya ya. Jadi di sini berlangsung endoterm ya, karena dia menyerap energi. Nah, lalu yang kedua, tahap kedua adalah tahap peruraian zat pelarutnya. Ya, zat pelarut juga sama, dia yang awalnya dia gaya antar molekulnya itu sangat kuat, ya dia diuraikan sehingga partikel-partikelnya semakin berjauhan di sini ya. Dia juga berlangsung secara endoterm karena dia membutuhkan energi untuk dapat menguraikan atau mengatasi gaya antar molekulnya ya, dia berlangsung secara endoterm. Nah, selanjutnya adalah ketika partikel-partikel zat larut dan partikel zat pelarutnya itu sudah terurai, maka keduanya akan saling mengisi ruang kosong antar molekulnya ya. Jadi di sini ruang-ruang kosong di antara zat terlarut maupun pelarut itu saling mengisi sehingga terbentuk yang namanya larutan. Nah, tahap yang ketiga ini dia berlangsung secara eksoterm, dia menghasilkan energi. Nah, penjumlahan dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga itu kita sebut sebagai energi pelarutan atau energi pembentukan larutan, delta H solvasi ya. Nah, di sini ada dua nilai dari energi pelarutan, ada yang bisa jadi bernilai negatif, ada juga yang bernilai positif. Energi pelarutan bisa bernilai negatif apabila pada tahap ketiga tadi, pada pengisian ruang kosong, itu energi yang dihasilkan itu adalah lebih besar daripada energi yang dibutuhkan pada tahap pertama dan tahap ketiga ya. Jadi kan tahap pertama tadi kan dia berlangsung secara endotermik, tahap kedua juga berlangsung secara endotermik, sedangkan tahap ketiga dia berlangsung secara eksotermik. Nah, misalkan saja dia tahap pertama dan kedua dia butuh energinya kecil ya. Jadi misal ya, tahap pertama hanya butuh 10 kilojoule misal, tahap kedua juga butuh 10 kilojoule, sedangkan tahap ketiga pada saat pengisian ruang kosong itu dia menghasilkan energi misal sebesar 40 kilojoule. Maka nantinya energi solvasi yang dihasilkan itu juga akan bernilai negatif, yaitu min 20 kilojoule. Ya. Beda lagi kalau nanti energi peruraiannya itu dia lebih besar daripada energi pembentukan larutannya. Jadi misal di sini kita katakanlah 20 kilojoule, lalu di sini 20 kilojoule juga. Lalu energi yang dihasilkan pada waktu pembentukan larutan itu ternyata hanya 10 kilojoule. Maka energi solvasinya itu nanti sebesar 30 kilojoule. Makanya dia bisa bernilai negatif, bisa juga bernilai positif untuk energi pelarutan ini. Tergantung besarnya energi pada tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Jadi energi pembentukan larutan atau energi solvasi itu tidak selalu bernilai positif maupun tidak selalu bernilai negatif. Nah, kita tahu bahwa air dan minyak itu dia tidak dapat bercampur. Karena apa? Karena pada kasus minyak dan air ini ternyata pada tahap 3, pada tahap pembentukan larutan, itu energi yang dihasilkan itu jauh lebih kecil daripada energi yang dibutuhkan pada waktu dia terjadi peruraian zat terlarut dan pelarutnya. Ya, jadi di mana di sini delta H3 dia lebih kecil daripada
delta H1 plus delta H2. Akibatnya apa? Akibatnya adalah delta H solvasinya dia akan bernilai positif. Nah, nilai positif pada energi solvasi minyak dan air ini dia sangat besar, sehingga dapat dikatakan untuk melarutkan minyak dalam air itu butuh energinya sangat besar. Karena energi yang dibutuhkan itu sangat besar, maka proses pelarutan minyak dalam air itu tidak dapat terjadi secara signifikan, sehingga minyak dan air itu tidak dapat bercampur atau minyak tidak dapat larut dalam air. Nah, berbeda dengan garam yang dilarutkan dalam air, itu garam sangat mudah larut dalam air. Hal ini dikarenakan karena delta H pembentukan larutan pada tahap ketiga itu energi yang dihasilkan itu sangat besar. Hal ini dikarenakan gaya tarik antar partikel-partikel yang bermuatan ini. Ya, karena gaya tarik antara partikel-partikel yang bermuatan ini sangat besar, sehingga delta H3 pada tahap pengisian ruang-ruang kosong antar molekul itu yang dihasilkan energinya sangat besar, sehingga delta H solvasi pada pada pelarutan garam dalam air itu dia akan bernilai negatif, sehingga fenomena atau kejadian garam yang larut dalam air ini mudah terjadi. Nah, kalau kita bicara terkait larutan, pasti kita akan berbicara terkait konsentrasi. Nah, konsentrasi ini adalah menyatakan berapa banyak zat terlarut yang terdapat dalam pelarutnya. Ya, ada beberapa cara dalam menyatakan konsentrasi. Yang pertama bisa dinyatakan dalam persen massa. Ya, dalam menyatakan konsentrasi larutan dalam bentuk persen massa, itu kita punya rumus massa komponen per massa larutan kali 100%. Nah, misal di sini larutan dibuat dengan melarutkan 10 gram sukrosa dan 10 gram air. Hitung persen massa tiap komponen larutan. Nah, kita punya dua, jadi persen massa sukrosa kita hitung, persen massa air kita juga hitung. Nah, persen massa sukrosa kita hitung massa sukrosa per massa totalnya dari komponen larutannya, ya, dari sukrosa dan air. Begitupun kalau kita mencari persen massa air, berarti persen massa air per massa sukrosa plus massa air kali 100%. Lalu bisa juga dinyatakan dalam fraksi mol. Ya, fraksi mol itu merupakan komponen dalam larutan yang mana dia untuk menghitungnya kita memerlukan yang namanya atau menghitung yang namanya mol pelarut dan mol zat terlarutnya. Ya, jadi di sini ada fraksi mol pelarut, ada fraksi mol zat terlarut. Kalau fraksi mol pelarut berarti yang di rumus atasnya di sini ada mol pelarutnya. Kalau yang dicari fraksi mol terlarut, maka yang ada di atasnya ini adalah mol terlarutnya. Nah, contoh di sini, hitung fraksi mol setiap komponen larutan yang dibuat dengan mencampurkan 64,6 gram metanol dan 114,16 gram air. Berarti kan di sini metanol ini sebagai terlarut dan air itu sebagai pelarut. Nah, jadi jangan lupa kita harus menghitung mol dari masing-masing zat terlarut maupun pelarutnya. Nah, kita sudah pelajari di materi stoikiometri cara menghitung mol itu adalah massa per massa molar, ya. Jadi massanya etanol per massa molar etanol, ya, didapatkan 2 mol. Lalu kita juga hitung mol H2O. Ya, di sini ada massa H2O per massa molar H2O didapatkan jumlah molnya adalah 8 mol. Ketika sudah kita ketahui jumlah mol dari zat terlarut dan pelarut, maka
baru bisa mencari fraksi mol zat terlarut maupun fraksi mol pelarut. Kalau kita mau mencari fraksi mol terlarut di sini etanol, berarti jumlah mol etanol per jumlah mol etanol plus jumlah mol H2O ya. Jadi di sini 0,2, ketemunya untuk fraksi mol H2O ketemunya adalah 0,8. Nah, perlu diketahui juga fraksi mol terlarut plus fraksi mol pelarut itu harus sama dengan 1. Jadi kalau nanti teman-teman menghitung fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut jika ditambahkan tidak sama dengan 1, kemungkinan terjadi kesalahan hitung. Lalu yang ketiga adalah bisa dinyatakan dengan molaritas ya. Ini cukup umum kita gunakan pada kimia karena ini merupakan bilangan konsentrasi yang cukup banyak digunakan, yaitu molaritas, di mana molaritas ini merupakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Biasanya disimbolkan dengan M besar atau dinyatakan dengan tanda kurung seperti ini. Nah, untuk menghitung molaritas, kita harus tahu jumlah mol zat terlarut per volume larutannya ya dalam bentuk liter. Jadi misal di sini 10 gram NaOH dilarutkan dalam air sampai diperoleh 1 liter larutan. Ya, jadi di sini volume larutannya, berapa molaritas larutan yang terbentuk. Nah, kita hitung dulu massa molnya, jumlah molnya ya. Molnya di sini mol zat terlarut, berarti mol NaOH-nya yang kita hitung. Mol NaOH adalah massa per massa molar, ketemu 0,25 mol. Nah, barulah kita menghitung molaritas dari NaOH. Molaritas dari NaOH adalah jumlah mol per volume larutan ya. Volume larutan di sini mintanya adalah 1 liter, sehingga 0,25 per 1 liter, sehingga molaritas dari NaOH-nya adalah 0,25 mol per liter. Lalu konsentrasi bisa juga dinyatakan dalam bentuk molalitas ya. Kalau molalitas ini nanti kita pakainya adalah per gram pelarut, per kilogram pelarut. Kalau tadi molaritas kan per volume larutan atau per liter larutan. Kalau di molalitas kita memakainya per kilogram pelarut. Nah, masih sama sebenarnya. Di sini kita pakai jumlah mol zat terlarut, tapi di sini adalah massa pelarutnya dalam bentuk kilo. Ya, jadi kalau mau mencari sama, kita cari jumlah molnya dulu, lalu kita masukkan ke rumus molalitas. Nah, di sini massa airnya kan 0,5 kilo. Jadi di sini dibagi 0,5 ketemu molalitasnya adalah 0,20 mol per kilogram. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke larutan elektrolit. Seperti yang kita tahu, larutan elektrolit adalah zat yang menghasilkan ion-ion dalam larutan. Nah, senyawa ionik itu dia kalau dilarutkan dalam air, dia akan terdisosiasi menghasilkan ion-ionnya. Sedangkan untuk senyawa molekuler seperti HCl, HNO3 itu dia akan mengalami ionisasi menghasilkan ion-ion. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, di sini adalah zat yang tidak menghasilkan sama sekali ion-ion dalam larutan. Jadi kalau misal di sini ada gula, dia dilarutkan dalam air, dia tidak akan menghasilkan ion apapun. Jadi dia tetap dalam bentuk senyawa sukrosanya. Nah, berikut kita simak cuplikan video singkat terkait kelarutan garam dan gula di dalam air.
Oke, di sini kita akan memulai simulasi sederhana terkait larutan gula dan larutan garam. Di sini ada tampilan secara makroskopik dan tampilan secara mikroskopik. Nah, kita mulai yang secara makroskopik dulu. Di sini ada wadah larutannya, di sini sudah terisi air. Lalu ada zat terlarutnya, yaitu garam dan gula. Di sini ada kotak yang menunjukkan jumlah konsentrasi. Lalu di sini ada rangkaian listrik yang dapat menguji nyala lampu. Jadi kita taruh dulu di sini. Nah, kita mulai dengan garam dulu. Kita coba tuangkan garam, maka dapat dilihat di sini lampunya menyala dan di sini konsentrasinya bertambah. Kita coba tambah lagi garamnya, konsentrasinya, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi nyala lampunya semakin terang. Kita coba. Nah, semakin banyak di sini konsentrasinya, maka yang terjadi adalah nyala lampunya akan semakin terang. Itu untuk larutan garam. Lalu kita akan coba ganti dengan gula. Di sini nanti konsentrasinya kita coba tuangkan gulanya. Kita tambah lagi. Ya, di sini sudah bertambah konsentrasi gulanya, tapi nyala lampunya tetap tidak menyala, tidak menunjukkan adanya nyala lampu. Jadi di sini dapat terlihat kalau larutan garam itu merupakan larutan elektrolit yang dapat menyalakan lampu, sedangkan larutan gula itu merupakan larutan non-elektrolit karena dia tidak dapat menyalakan nyala lampunya di sini. Sekarang kita coba lihat tampilan dari submikroskopiknya. Tampilannya sama, hanya saja di sini konsentrasinya dia sudah dalam bentuk gambaran mikroskopik. Di sini ada ion Na+, di sini ada ion NaCl, di sini ada molekul sukrosa. Jadi kita mulai dulu dari larutan garamnya, larutan garam NaCl, natrium klorida. Kita tuang. Nah, di sini awalnya dia bentuknya kristal, lalu ketika dia sudah larut dalam air, maka dia akan terurai atau terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi yang warnanya ungu ini dia Na+, ion Na+, sedangkan yang warna hijau di sini adalah ion Cl-. Jadi di dalam larutan ion-ion ini terus bergerak tadi. Lalu kita coba ganti dengan gula. Kita coba tuangkan gulanya. Nah, di sini molekul sukrosanya ketika dia dilarutkan dalam air, nah dia tetap dalam bentuk molekulnya, meskipun dia bergerak bebas ke segala arah, dia tidak akan menghasilkan aliran listrik karena tadi dia tidak menghasilkan ion sama sekali. Dia di dalam larutan tetap dalam bentuk molekulnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke kekuatan elektrolit. Berdasarkan kuat lemahnya larutan elektrolit itu terbagi menjadi 3, yaitu larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat,
itu jika suatu zat dilarutkan dalam air, maka dia akan mengalami disosiasi atau ionisasi sempurna. Jadi di sini contohnya adalah NaCl. Ketika ada suatu kristal NaCl dilarutkan dalam pelarut air, maka dia akan disosiasi sempurna menjadi ion-ionnya. Jadi tidak ada di sini di dalam larutannya yang masih berupa kristal NaCl. Semua sudah terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, jika diuji nyala, dia akan memberikan nyala lampu yang terang. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah, ketika dia dilarutkan dalam air, hanya sebagian kecil dari zat tersebut yang mengalami disosiasi atau ionisasi. Contohnya di sini ada HF. HF kan merupakan senyawa molekuler. Jadi ketika dia dilarutkan dalam air, dia hanya mengalami ionisasi sebagian. Dapat dilihat di sini ada 5 molekul HF atau senyawa HF, tapi yang mengalami ionisasi hanya satu saja. Jadi sehingga hanya sebagian saja kan yang mengalami ionisasi, sehingga kalau diuji nyala dia menghasilkan nyala lampu redup. Sedangkan di sini untuk larutan non-elektrolit, ketika dia dilarutkan dalam air, dia tidak mengalami disosiasi maupun ionisasi. Ini contohnya CH3OH, ketika dia dilarutkan ke dalam air, dia sama sekali tidak menghasilkan ion apapun, sehingga ketika diuji nyala, nyala lampunya tidak menyala. Nah, bagaimana larutan elektrolit itu dapat menyalakan lampu? Jadi dikarenakan adanya pergerakan dari muatan positif dan muatan negatifnya yang mendekati elektrode. Nah, ketika dia ada ion positif di sini, ini ada ion positif, maka dia akan mendekati elektrode yang bermuatan negatif atau katode. Sedangkan yang ion yang bermuatan negatif akan mendekat ke elektrode yang bermuatan positif atau anode. Nah, dari sinilah muncul istilah kation. Kation, kalau seperti yang kita tahu, adalah ion yang bermuatan positif. Nah, ion yang bermuatan positif ini ketika dia didekatkan ke elektrode, dia akan mendekati elektrode negatif atau katode. Makanya disebut sebagai kation. Sedangkan muatan negatifnya mendekati anode, sehingga disebut sebagai anion. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh larutan elektrolit dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, kekuatan elektrolit pun ditunjukkan dengan simbol alfa atau biasa disebut sebagai derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Nah, untuk derajat ionisasi atau disosiasi elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Untuk yang lemah dia mendekati 0, sedangkan yang non-elektrolit harganya adalah 0. Contohnya untuk rumus perhitungannya seperti ini. Alfa sama dengan jumlah mol elektrolit dalam larutan yang terionisasi atau terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol elektrolit yang terlarut dalam larutan. Kita masuk ke contohnya. Yang pertama, sebanyak 0,10 mol cairan asam H2X ketika dilarutkan dalam air, larut semuanya dan dihasilkan 0,02 mol ion H+. Hitung derajat ionisasinya. Nah, kita identifikasi dulu 0,10
mol cairan H2X ini merupakan jumlah mol elektrolit yang terlarut ya. Nah, yang diketahui kan ini. Nah, dari sini kita harus mencari ini jumlah mol elektrolit dalam larutan yang terion. Jadi jumlah yang terion itu berapa? Itu kita butuh bantuan dari 0,02 mol ion H+ ini. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Jadi 2X dia terionisasi menjadi H+ sama X-. Nah, kita setarakan di sini koefisiennya 2. Nah, di sini kan dihasilkan 0,02 mol ion H+. Jadi di sini yang dihasilkan 0,02 mol. Jika dua koefisien saja dia menghasilkan 0,2 mol, maka untuk yang terionisasi di sini adalah 0,01. Di sini 0,01. Nah, dari situ dapat kita hitung jumlah mol H2 yang terionisasi adalah 0,01, sedangkan jumlah mol H2X yang terlarut tadi ini 0,10 mol. Jadi derajat ionisasinya adalah 0,1.